Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, hari ini ada nggak nih ibu-ibu yang lagi menanti HPL alias hari perkiraan lahirnya dalam waktu dekat ini. Nah, sekarang pas banget untuk join dan dengerin Pod JD kali ini karena kita mau bahas tentang manfaat program JKN terhadap ibu-ibu yang sedang mengandung. Oke, di sini juga ditemenin sama salah satu peserta JKN yaitu Mbak Cynthia Monica. Halo. Halo Mbak. Oke, sehat ya Mbak ya? Sehat. Hari ini mungkin di sini juga banyak banget yang ibu-ibu sedang menanti nih hari perkiraan lahirnya sudah deket juga. Pengen tahu sebenarnya seberapa bermanfaatnya sih program JKN untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui pada saat ini ya. Oke, Mbak Cynthia punya pengalaman sendiri ya sebagai peserta JKN yang pernah merasakan manfaat menggunakan JKN pada saat hamil ya. Betul ya begitu ya? Iya. Oke, kalau gitu boleh nggak di-sharing sebenarnya manfaat apa aja yang udah diterima sama peserta JKN yaitu Mbak Cynthia ketika hamil atau mungkin sampai dengan melahirkan juga ya? Oke, boleh di-sharing silakan. Ya. Jadi sebenarnya untuk layanan JKN itu sangat bermanfaat ya Mbak Sally ya. Jadi nggak cuman hanya bagi peserta yang cuman hanya sakit atau segala macam, tapi untuk ibu hamil dan melahirkan juga banyak sekali manfaatnya. Dari sejak masa kehamilan, jadi ibu-ibu hamil ini juga bisa melakukan pemeriksaan kehamilan atau USG di tiap trimesternya. Nah, kalau untuk yang ditanggung JKN sendiri itu untuk di masa kehamilan di trimester pertama itu bisa di cover JKN untuk 1 kali USG dan di trimester kedua bisa di cover untuk 1 kali USG dan di trimester ketiga itu bisa di cover untuk 2 kali USG. Oh gitu. Ini maksudnya kontrol berarti ya? Betul. Bisa melakukan kontrol di term ya mungkin per 3 bulan itu ya. Betul. Bahwa 1 kali di trimester pertama, kemudian 1 kali di trimester kedua dan 2 kali di trimester menjelang melahirkan alias trimester ketiga. Betul. Oke, jadi kalau misalkan nih dalam perjalanan hamil tersebut ibu-ibu nih ada ternyata yang mengalami ada sesuatu yang memang harus dilakukan periksa tindak lanjut, apakah bisa melakukan kontrol lebih dari 1 kali? Bisa. Jadi gitu. pada saat kita USG di Vaskes itu kan dicek tuh Mbak terkait kondisi kehamilan kita janinnya seperti apa. Kalau misalkan ada kendala ataupun ada permasalahan yang memang tidak bisa ditangani di puskesmas tersebut oleh bidan itu nanti akan dikasih surat rujukan untuk ditindaklanjut oleh dokter obgyn yang lebih ahli di bidangnya seperti itu. Nah, berarti kembali ke indikasi medis juga ya, jadi tergantung case-nya juga. Kalau memang ternyata ibu-ibu hamil ada yang membutuhkan tindak lanjut lagi, maka akan dirujuk ataupun dilanjutkan pemeriksaan ke yang lebih spesialis lagi. Oke. Nah, kalau untuk tadi kontrolnya atau USG-nya itu bisa dilakukan di klinik atau di puskesmas atau harus di rumah sakit nih Mbak? Jadi kalau untuk peserta JKN sendiri ya Mbak, saya sebagai peserta JKN untuk kontrol atau USG kehamilan itu dilakukan di Vaskes yang pertamanya. Kecuali kalau misalkan ada indikasi medis seperti yang Mbak Sally bilang tadi, itu kita bisa ke rumah sakit asalkan ada surat rujukan. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung, saya mau langsung ke rumah sakit kontrol USG menggunakan BPJS, tidak bisa. Karena kan kalau untuk alur penggunaan BPJS itu sendiri kan harus berjenjang ya Mbak. Jadi dari Vaskes tingkat pertama baru bisa ke Vaskes rujukan tingkat lanjut menggunakan surat rujukan seperti itu. Jadi memang kita harus ikuti prosedurnya juga ya. Untuk dijamin oleh JKN sendiri maka harus mengikuti prosedur dari JKN juga ya Mbak ya. Betul. Nah selanjutnya nih mungkin juga ibu-ibu atau mungkin sobat JKN yang sedang menanti kelahiran anaknya ya, itu mungkin juga akan bertanya nih, biasanya pada saat kita melakukan kontrol itu kan ada di satu waktu lah dibutuhkan periksa lab ya. Itu sebenarnya dijamin juga nggak sih sama JKN, dan kalaupun memang dijamin biasanya apa aja yang kemudian pada pemeriksaan lab itu dijamin oleh program JKN? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan lab itu wajib ya Mbak Sally bagi ibu-ibu hamil. Jadi kalau pengalaman dari saya sih pada saat mengetahui awal kehamilan itu saya ceknya di rumah sakit. Nah, untuk pemeriksaan USG selanjutnya itu saya lakukan di Vaskes pertama seperti itu. Nah, jadi Vaskes pertama saya memang di puskesmas. Nah, jadi di puskesmas tersebut akan dicek kembali oleh bidan terkait kondisi janin kita seperti apa, usia kandungannya udah berapa seperti itu, dan
akan disarankan untuk cek lab seperti itu, karena seperti ibu hamil gitu ya Mbak, cek HB itu sangat penting. Ya betul, hemoglobin ya. Betul, untuk mempersiapkan masa kelahiran nantinya. Jadi biasanya di vaskes itu akan dicek seperti cek HB atau hemoglobin, golongan darah dan resus, kadar gula darah, protein, urin, hepatitis dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kita terdaftar sebagai peserta JKN, itu untuk cek lab itu tuh juga di cover Mbak. Oh oke. Berarti memang cek lab ini sendiri akan di-cover oleh BPJS Kesehatan, memang sesuai dengan petunjuk dokter juga ya. Maksudnya tidak kita serta-merta jadi mau milih yang A, B, C dan lain-lain itu enggak ya. Oke. Terus kalau misalnya selesai kontrol itu kan biasanya kita diberikan obat-obatan ataupun juga vitamin gitu ya. Itu sebenarnya diberikan nggak kalau misalnya lagi di klinik ataupun di puskesmas? Pasti diberikan. Oh gitu. Jadi kan seperti yang tadi kalau misalkan cek kehamilan di trimester 1 itu kan sekali, di trimester 2 itu sekali. Nah, itu tiap cek kehamilan tetap akan dikasih vitamin. Oh, oke. Seperti itu. Berarti itu pun termasuk dalam coveran program JKN ya. Dan akan dapat pada saat kita kontrol di vaskes, baik itu klinik ataupun puskesmas seperti itu. Betul. Oke. Terus kalau untuk lahiran ini juga cukup penting nih, dan banyak juga sobat JKN yang masih belum tahu ya. Kalau misalkan pada saat mau melahirkan itu apakah bisa dilakukan di klinik ataupun puskesmas saja atau harus ke rumah sakit? Dan alurnya seperti apa sih Mbak? Jadi kalau untuk lahiran itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan di vaskes ya Mbak, vaskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik atau bidan yang bekerja sama dengan BPJS. Nah jadi balik lagi ke peserta JKN-nya sendiri. Kalau mereka merasakan, oh saya lebih dekat nih dengan klinik atau puskesmas atau bidan, nah mereka bisa lahiran di sana dan itu di-cover oleh JKN. Tetapi balik lagi Mbak, jika dari kondisi kandungannya itu seperti ada penyulit ya, betul. Intinya ada penyulit pada saat mau melahirkan seperti itu. Nah itu nanti bidannya akan ngasih rujukan untuk lahiran di rumah sakit, seperti itu. Dan biasanya juga ada beberapa peserta JKN juga yang mungkin lagi berada di luar kota dan vaskesnya tidak terdaftar di kota tersebut. Nah mereka biasanya kalau misalkan udah pecah ketuban itu langsung ke IGD rumah sakit aja sih Mbak, dan itu tetap akan di-cover oleh JKN. Oke, ini coba kita ambil garis besarnya ya. Artinya pada saat mau melahirkan, peserta JKN itu bisa mengikuti alurnya adalah melahirkan ketika memang tidak ada penyulit yang cukup berat gitu intinya, bisa dilahirkan atau dilakukan persalinan di FKTP alias puskesmas atau klinik seperti itu. Tapi memang ketika ada hal-hal tertentu, case-nya tadi seperti disebutkan adalah pecah ketuban dini mungkin ya, KPD itu ketuban pecah dini, kemudian juga mungkin ada pendarahan, ada hal lain yang memang sifatnya emergensi, maka silakan langsung ke IGD rumah sakit. Betul. Ya oke. Jadi nggak usah khawatir, baik di puskesmas maupun di rumah sakit akan di cover ya, ataupun di klinik juga akan di cover oleh program JKN. Yang penting kita melihat kondisi pesertanya juga gitu. Jangan memang kondisinya lancar aja nggak ada masalah, dia malah ke IGD-RS ya, karena itu IGD-RS akan diperuntukkan untuk mereka memang kondisinya emergensi. Seperti itu ya Mbak ya. Wah cukup jelas ya, kita udah tahu nih alur-alurnya seperti apa, terus juga kontrolnya kapan saja mendapatkan cover dari program JKN, terus juga melahirkannya bagaimana, obat-obatan, vitamin dan periksa lab. Udah lengkap banget nih Mbak Cynthia nih. Terakhir deh, kalau misalkan dari penjelasan Mbak Cynthia, pasti Mbak Cynthia punya pengalaman sendiri ya menggunakan BPJS Kesehatan untuk melahirkan, benar nggak nih? Benar. Nah itu gimana Mbak? Lahirannya kapan? Terus apakah puas dengan pelayanan JKN atau tidak? Ya, jadi saya for the first time menggunakan BPJS untuk lahiran itu 7 bulan yang lalu. Oh, oke. Berarti di tahun ini ya? Betul. Nah jadi waktu itu saya udah pecah ketuban dan udah pendarahan, jadi nggak langsung ke vaskes, dan kebetulan pada saat itu saya berada di luar kota Mbak. Nah jadi langsung ke IGD rumah sakit. Berarti ini case-nya adalah emergensi ya? Betul. Makanya Mbak Cynthia langsung ke IGD rumah sakit. Benar. Tapi gimana nih, apakah pelayanan ada perbedaan pelayanan atau gimana? Apakah semuanya so far oke lah, nggak ada masalah gitu? Tidak, pelayanannya tuh sangat puas sekali Mbak.
benar-benar tidak ada diskriminasi sama sekali, dan di sana saya dilayani dengan maksimal baik dari tim administrasi, tim medis ataupun dari dokternya, dan bidan-bidan di sana itu sangat ramah dan support untuk ibu hamil dan untuk melahirkan seperti itu. Wow, berarti puas banget ya Mbak ya. Benar. Berarti ini bukan cuma sekedar katanya-katanya, tapi Mbak Cynthia sendiri yang merasakan ya bahwa memang menggunakan JKN untuk melakukan persalinan itu sangat memuaskan, tidak ada iur biaya. Iya, betul. Terus juga optimal pelayanannya, terus ramah semua ya. Iya, dan saya nggak expect Mbak, kan biasanya kan banyak orang yang bilang lahiran menggunakan BPJS dipersulit segala macam seperti apa gitu. Nah di sana saya benar-benar ngerasakan JKN itu memang hadir untuk masyarakat luas seperti itu. Wah, luar biasa nih Mbak Cynthia udah sharing gimana cara-cara prosedurnya, terus juga udah sharing banyak hal tentang program JKN dan juga men-sharing bagaimana pengalamannya. Nah, buat ibu-ibu peserta JKN berarti sekarang sedang menanti kelahirannya ya Mbak Cynthia, jangan takut, jangan khawatir ya, karena JKN pasti akan hadir untuk kalian semua yang membutuhkan dengan pelayanan terbaik dan juga optimal. Seperti itu ya Mbak? Betul. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Cynthia untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat semua ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang istrinya lagi pada hamil ya. Semoga akan melahirkan. JKN selalu hadir untuk kalian semua. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai bertemu lagi di Pod JD. Salam Pod JD. Stay healthy. Keep productive. Bye-bye.